hari ini bisa kalian saksikan sendiri perjuangan saya untuk membela anak saya Laura. Walaupun saya dicaci, saya dimaki karena gak becus mengurus anak, ya hari ini sudah dibuktikan bahwa apa yang saya bilang itu semua benar. Saya cuma berharap setelah ini saya minta sekali sama orang-orang yang pernah memposting anak saya Laura, tolong dihapus. Terkait dengan penetapan tersangka dan sebagainya, itu alangkah baiknya yang menjelaskan adalah pihak dari humas, ya, supaya saya sama Niki tidak salah menjelaskan, karena ini adalah persoalan menjadi kewenangan daripada penyidik. Sahabat sekalian, kurang lebih 7 bulan Nikita Mirzani berjuang untuk mendapatkan keadilan putrinya dari tangan seorang bajingan yang bernama Fadel Bajide. Fadel Bajide selama ini berjuang untuk keluar dari kemelut atau persoalan yang dihadapinya, berkat didampingi oleh pengacara kondang yang kontroversial, Rasman Arif Nasution. Namun, sepertinya dalam waktu bersamaan ketika Rasman dibekukan berita acara sumpah advokatnya, saat itu pula Fadel Bajide ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan untuk 20 hari ke depan. Hal ini membuat Nikita Mirzani sedikit bersedih. Sedih bukan berarti karena ia gagal, tetapi ia menangis karena terharu dengan perjuangannya selama ini. Karena banyak pihak yang beranggapan bahwa Nikita tak mampu menemukan atau mendapatkan keadilan untuk putrinya. Tetapi dengan perjuangannya, kerja kerasnya, dan dampingan dari lawyernya, Bung Fahmi Badmit, akhirnya Nikita Mirzani boleh tersenyum sekalipun dengan air mata. Dan di saat itulah Nikita mengungkapkan unek-uneknya sambil menangis bagaimana ia berjuang selama kurun waktu 7 bulan untuk mendapatkan keadilan, dan paling tidak sudah ada titik terangnya dengan ditahannya Fadel Bajide. Dan ketika waktu bersamaan juga Rasman Arif Nasution dibekukan berita acara sumpah advokatnya, apakah untuk kedepannya Rasman masih akan mendampingi Fadel Bajide untuk pemeriksaan atau untuk proses hukum selanjutnya? Ini nanti kita nantikan, apakah Rasman masih juga bersikuku untuk tetap mendampingi atau juga masih memaksakan diri sekalipun bahas atau berita acara sumpah advokatnya sudah dibekukan. Mari kita ikuti video-video berikut ini. Hari ini bisa kalian saksikan sendiri perjuangan saya untuk membela anak saya Laura. Walaupun saya dicaci, saya dimaki karena gak becus mengurus anak, ya hari ini sudah dibuktikan bahwa apa yang saya bilang itu semua benar. Saya cuma berharap setelah ini saya minta sekali sama orang-orang yang pernah memposting anak saya Laura, tolong dihapus, karena Laura sudah punya kehidupan yang baru sekarang, biar dia menjalani kehidupan yang barunya selayaknya anak-anak yang lain. Terima kasih juga untuk Laura karena sudah mau jujur. Saya awalnya saya kecewa, tapi ini sudah terjadi. Yang penting anak saya sudah balik ke tangan saya lagi. Mungkin dengan pelajaran yang seperti ini Laura juga tidak akan mengulanginya lagi. Terima kasih juga untuk teman-teman wartawan yang sudah capek lelah selama 7 bulan ini. Terima kasih. Itu aja. Iya, Bang Fahmi, terkait dengan penetapan tersangka dan sebagainya, itu alangkah baiknya yang menjelaskan adalah
pihak dari humas ya, supaya saya sama Niki tidak salah menjelaskan karena ini adalah persoalan menjadi kewenangan daripada penyidik. Tapi secara pribadi Niki gimana Niki? Ya, itu yang lain-lain silakan tanya Niki, tapi soal penetapan dan sebagainya alangkah baiknya tanya langsung kepada Ibu Humas ya. Siapa? Niki gimana perasaannya setelah 7 bulan? Haru? Pas banget ya ini malam Nisfu Sa'ban. Mungkin banyak juga orang yang berdoa di malam hari ini. Salah satunya mungkin doa gue yang dikabulin Tuhan. Terima kasih buat Polres Jakarta Selatan. Terima kasih buat bukan PPA. Terima kasih untuk para penyidik, Bapak Kasat yang sudah 7 bulan menangani kasus ini, akhirnya selesai malam hari ini. Terima kasih juga untuk Bude dan Pade yang sudah membuat anak saya Laura bisa kembali lagi sama saya, bisa memberikan keterangan yang sejujur-jujurnya. Terima kasih Bang Papi yang udah Niki anggap gue sebagai saya angkat Niki. Saya yatim piatu, saya udah gak punya siapa-siapa, jadi Bang Pami, Bude, Pak. Karena pertanyaan-pertanyaan yang lain untuk sementara jangan dulu ya. Saya mohon maaf, saya minta sudah cukup diakhiri. Niki sudah menyampaikan informasi, menyampaikan terima kasih. Mohon yang lebih lanjut tentang penetapan, tentang penahanan, langsung tanyakan kepada Ibu Humas selaku perwakilan dari Polres dan penyidik. Saya pikir itu sekali lagi saya mohon maaf. Biar Niki istirahat, Niki mau pulang. Oke, Ya. Nah, awas mulai. Mimi, makasih. Jangan nanya ya. Lalu sih cek bulan mah. Ayo. 7 bulan akhirnya. Niki menahan air mata, akhirnya sekarang tumpah nih, hari ini sedih. Selama 7 bulan akhirnya puas. Ya, Puas Niki. ini aja ya. Ya. Stop. Halo Kak Niki. Kami Tengami. Kami Tengami. Perlu apa Mam? Perlu mau ketemu siapa Kak Ami? Apakah mau menemui Fadil hari ini? Hari ini kan ada BAP tambahan karena kemarin kan dari kantor. Ya, BAP tambahan. Yang semalam berarti Kak? Laporan, iya. FS. Oh. Lapor balik. Meneruskan laporannya, nggak ada pencabutan laporan ke Niki gitu. Kan berhak lapor siapa aja, nanti kan tinggal dibuktikan. Siapa aja boleh lapor, wartawan juga boleh lapor yang kita kerjain. Ada Fitri juga sudah bersuara bahwa Jadi ada orang-orang tidak akan melaporkan balik yang silakan aja. Kalau gua kan kalau udah laporin orang itu kan pasti lengkap. Kita lapor itu buang-buang waktu, buang energi. Tapi tadi ada yang masih tahu lagi di atas dia ya. BAP tambahan karena kemarin kan udah terlalu malam. Ya, BAP tambahan. BAP tambahan. Yang semalam berarti Kak? Laporan, iya. FS. Oh. Lapor balik. Meneruskan laporannya, nggak ada pencabutan laporan ke Niki. Orang kan berhak lapor siapa aja, nanti kan tinggal dibuktikan asalnya masuknya. Siapa aja boleh lapor, wartawan juga boleh lapor, jadi kita kerjanya.
Jadi harus bersuara kalau nggak ada ganggu dong. Ya silakan aja. Kalau gua kan kalau udah ngelaporin orang itu kan pasti buktinya udah lengkap. Nggak mungkin lah kita main lapor-lapor itu buang-buang waktu, buang energi. Tapi tadi ada yang ngasih tahu Si Luman Olade ini lagi di atas Jaya. Iya. Mudah-mudahan nggak pulang. Kalau ketemu Mau menemui nggak sih kan Niki? Katanya bau ya. Kalau bau ya enggak. Ya cium aja. Nggak mungkin akan memberikan pesan kepada Pak Jokowi. Nanti lah ya, tunggu biar dirilis dulu, baru bisa bicara Bang. Biar aja proses biar berjalan. Tapi yang akan seperti omongannya sama Lulu juga atau Aura juga. Karena kita kan ya maksudnya hari ini Niki mau respon. Oh iya, kalau preskon tunggu waktunya saja, itu pasti. Tinggal teknisnya, waktunya nanti biar Niki yang putuskan ya. Saat ini Niki datang sebagai pelapor dugaan tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang ITE. Kalau proses terkait dengan seseorang yang dilaporkan biar berjalan, kita percayakan sepenuhnya kepada penyidik untuk melakukan proses pemeriksaan sesuai dengan yang diatur dalam undang. Seperti itu saja, kita hormati prosesnya. Kemarin tuh BAP yang dua akun yang juga dibikin dan disuruh oleh yang kalian tahu sekarang itu siapa, yang sekarang baru si perempuan itu yang dibikin. Oh itu abang Fahmi yang ngerti kan, gue bukan lawyer. Pak Gizli melihatnya gimana? Makin didampingi Padel hari ini. Dia kan nggak boleh masuk kalau nggak salah di atas. Dia lagi duduk aja sih, nggak tahu apa yang cari foto istri kan. Oke Bang Wami, secara hukum ini kan udah dibekukan ya Bang, yang belum tahu kapan akan dicairkan ya Bang. Kalau udah gitu berarti pendampingan pun nggak boleh ya Bang ya? Apa seperti apa Pak? Kalau berdasarkan informasi yang saya baca melalui media, jadi advokat itu ada syaratnya. Syarat seorang advokat selain dia pertama itu lulus sekolah itu, dia juga harus ikut PKPA. Setelah itu dilakukan penyumpahan. Ya. Nah, penyumpahan inilah yang menjadi kunci dari semua advokat. Jadi kalau seseorang dilakukan berita acara sumpah, mempunyai berita acara sumpah, maka otomatis dia punya hak untuk menjadi advokat. Dan kuncinya itu adalah di berita acara sumpah. Saya hanya berbicara secara hukum, saya tidak menanggapi kasus per kasus yang terjadi. Syarat seorang advokat untuk saya itu bisa menjadi advokat, seorang sarjana hukum ataupun sarjana hukum ilmu hukum itu harus ikut pendidikan dulu ya, namanya PKPA. Setelah pendidikan ujian lagi ujian advokat. Setelah lulus itu belum tentu dia bisa praktek. Prakteknya itu setelah dia 2 tahun setelah dia dinyatakan lulus. Nah, habis itu ada lagi yang namanya penyumpahan. Dari persoalan semuanya Dampingi Padel hari ini. Dia kan nggak boleh masuk kalau nggak salah di atas. Dia lagi duduk aja, dia nggak tahu apa yang cariin foto istri kan. Oke Bang Wami, secara hukum ini kan udah dibekukan ya Bang? Iya, gimana? Dan belum tahu kapan akan dicairkan ya Bang? Nah, kalau udah gini berarti pendampingan pun nggak boleh ya Bang ya? Apa seperti apa Bang secara hukum Bang? Kalau berdasarkan informasi yang saya baca melalui media, jadi advokat itu ada syaratnya. Jadi syarat seorang advokat selain dia itu pertama itu lulus sekolah ilmu hukum, dia juga harus ikut PKPA. Setelah itu dilakukan penyumpahan ya. Nah, penyumpahan inilah yang menjadi kunci dari semua advokat. Jadi kalau seseorang dilakukan berita acara sumpah
mempunyai berita acara sumpah, maka otomatis dia punya hak untuk menjadi advokat. Jadi kuncinya itu adalah di berita acara sumpah. Saya hanya berbicara secara hukum, saya tidak menanggapi kasus per kasus yang terjadi. Syarat seorang advokat untuk bisa menjadi advokat, seorang sarjana hukum ataupun sarjana hukum ilmu hukum, itu harus ikut pendidikan dulu ya, namanya PKPA. Setelah pendidikan ujian lagi, ujian advokat. Setelah lulus itu belum tentu dia bisa praktek. Prakteknya itu setelah dia 2 tahun setelah dia dinyatakan lulus. Nah, habis itu ada lagi yang namanya penyumpahan atau disumpah. Nah, kunci dari persoalan semuanya itu adalah disumpah. Di Undang-Undang Advokat itu menyatakan seorang advokat wajib disumpah sebelum dia menjalankan profesinya sebagai advokat. Artinya, kalau seseorang tidak punya berita acara sumpah, maka dia tidak bisa praktek sebagai advokat, tidak bisa mendampingi siapapun juga. Saya bicara hukum, saya tidak bicara kasus per kasus. Itu saja ya. Oke, tapi mungkin hari ini disebut tidak boleh ada di sini sebetulnya gitu. Anda tanya apakah dia mendampingi atau hanya jalan-jalan duduk-duduk. Nanti kalau Anda dapat info dari penyidik siapa yang mendampingi, baru sampaikan ke saya. Apakah dia di sana jalan-jalan duduk-duduk, ya itu tanya ke penyidik. Saya hanya bicara secara umum saja. Advokat wajib punya berita acara sumpah. Setelah itu berita acara sumpah dibawa di organisasi advokat untuk mendapatkan kartu tanda advokat. Di dalam proses persidangan dua-duanya harus dibawa. Dan semuanya harus aslinya yang dibawa untuk diserahkan ke majelis hakim untuk diperiksa. Jadi biasanya kartu tanda advokat dan berita acara sumpah itu satu kesatuan. Tapi syarat yang terpenting, tanpa berita acara sumpah, seseorang tidak boleh bertindak untuk dan atas nama mewakili para pencari keadilan dan bertindak untuk menjadi advokat. Jadi tidak boleh. Tapi dari ini menguntungkan juga nggak sih kan? Menguntungkan juga nggak sih? Ada relevansinya persoalan ini dengan siapapun yang mau menjadi pembela itu silakan. Jadi nggak ada relevansinya. Kasus ini berjalan sesuai dengan hukum. Kita nggak mau pusing siapa yang akan menjadi pembelanya. Yang jelas buktinya sudah cukup. Ada pesan mungkin buat Rasman? Padahal masih ada buat Rasman gitu. Hari ini kalau bakal rilis Padang, kenapa optimis banget gitu? Berapa yakin kan Niki? Kita serahkan aja ke penyidik ya. Kita nggak boleh mencoba mencampuri proses ini, proses yang sedang berjalan. Kedatangan Niki saat ini adalah untuk menjadi pelapor, dia diperiksa. Setelah itu nanti kita akan sampaikan. Lain-lain silakan tanya ke humas prosesnya, karena kita tidak tahu apa yang terjadi di atas. Kalau misalkan berbarengan hari ini ada Nazar gak sih kan Niki? Atau bakal selebrasi apa gitu? Rilis apa ini? Tanya ke humasnya. Secara kan udah Ya, gue kan setiap Jumat, setiap bulan, setiap hari juga kalau mau bikin syukurannya bikin aja. Kalau udah selesai hari ini ya berarti kan lelahnya gue juga sudah selesai gitu kan. Ya tunggu aja bentar lagi kan, paling habis maghrib. Padahal masih sayang Loli, gimana tanggapannya? Tadi menyebutkan I love you gitu. I love you, masih ada, masih I love you kan ini. Gimana nih? Dia banyak bohongnya, orang dia aja megang TikToknya Loli tuh. Loli sampai kesel banget. Oke. Thank you. Satu kata buat Rasman kan Niki. Akan ketemu Fadil di dalam. Kan bau kan ya. Kan Niki. Satu kata buat Rasman kan Niki. Niki kata-kata hari ini. Satu kata buat Rasman dulu kan Niki. Satu kata buat Rasman kan Niki. Nanti aja lah. Oke. Masuk dulu. Terkait dengan penetapan tersangka dan sebagainya, itu alangkah baiknya yang menjelaskan adalah pihak dari humas ya, supaya saya sama Niki tidak salah menjelaskan, karena ini adalah persoalan menjadi kewenangan daripada penyidik. Tapi secara pribadi Niki gimana Niki? Ya, itu yang lain-lain silakan tanya Niki, tapi soal penetapan dan sebagainya alangkah baiknya tanya langsung kepada Ibu Humas ya. Siap Bang. Niki gimana perasaannya setelah 7 bulan? Haru kah haru? Pas banget ya ini malam Nisfu Sa'ban. Mungkin banyak juga orang yang berdoa di malam hari ini.
salah satunya mungkin doa gue yang dikabulin Tuhan. Terima kasih buat Polres Jakarta Selatan, terima kasih buat bukan PPA, terima kasih untuk para penyidik, Bapak Kasat yang sudah 7 bulan menangani kasus ini akhirnya selesai malam hari ini. Terima kasih juga untuk Bude dan Pade yang sudah membuat anak saya Laura bisa kembali lagi sama saya, bisa memberikan keterangan yang sejujur-jujurnya. Terima kasih Bang Papi yang udah Niki anggap gue sebagai ayah angkat Niki. Saya yatim piatu, saya udah gak punya siapa-siapa. Jadi Bang Pami, Bude, Pade adalah orang-orang yang selalu saya repotkan belakangan ini. Terima kasih juga buat Dr. Oki, Mail, Zack yang setiap hari selalu saya ganggu. 7 bulan bukan waktu yang sebentar. Saya sudah pernah bilang apa yang saya bicarakan selalu fakta, tapi memang selalu tertunda oleh waktu. Hari ini bisa kalian saksikan sendiri perjuangan saya untuk membela anak saya Laura. Walaupun saya dicaci, saya dimaki karena gak becus mengurus anak. Tapi hari ini sudah dibuktikan bahwa apa yang saya bilang itu semua benar. Saya cuma berharap setelah ini saya minta sekali sama orang-orang yang pernah memposting anak saya Laura, tolong dihapus, karena Laura sudah punya kehidupan yang baru sekarang. Biar dia menjalani kehidupan yang barunya selayaknya anak-anak yang lain. Terima kasih juga untuk Laura karena sudah mau jujur saya. Awalnya saya kecewa, tapi ini sudah terjadi. Yang penting anak saya sudah balik ke tangan saya lagi. Mungkin dengan pelajaran yang seperti ini Laura juga tidak akan mengulanginya lagi. Terima kasih juga untuk teman-teman wartawan yang sudah capek lelah selama 7 bulan ini. Terima kasih. Kak Niki, rencananya Laura akan kembali ke rumah itu kapan ya Kak Niki? Saya bisa minta maaf, saya minta diakhiri wawancara ini biar Niki kembali ke rumahnya. Ya, karena pertanyaan-pertanyaan yang lain untuk sementara jangan dulu. Ya, saya mohon maaf, saya minta sudah cukup diakhiri. Niki sudah menyampaikan informasi, menyampaikan terima kasih. Mohon yang lebih lanjut tentang penetapan, tentang penahanan langsung. Saya yatim piatu, saya udah gak punya siapa-siapa. Jadi Bang Mami, Bude, Pade adalah orang-orang yang selalu saya repotkan belakangan ini. Terima kasih juga buat Dr. Oki, Mail, Zack yang setiap hari selalu saya ganggu. 7 bulan bukan waktu yang sebentar. Saya sudah pernah bilang apa yang saya bicarakan selalu fakta, tapi memang selalu tertunda oleh waktu. Hari ini bisa kalian saksikan sendiri perjuangan saya untuk membela anak saya Laura. Walaupun saya dicaci, saya dimaki karena gak becus mengurus anak. Tapi hari ini sudah dibuktikan bahwa apa yang saya bilang itu semua benar. Saya cuma berharap setelah ini saya minta sekali sama orang-orang yang pernah memposting anak saya Laura, tolong dihapus, karena Laura sudah punya kehidupan yang baru sekarang. Biar dia menjalani kehidupan yang barunya selayaknya anak-anak yang lain. Terima kasih juga untuk Laura
karena sudah mau jujur saya. Awalnya saya kecewa kan, tapi ini sudah terjadi. Yang penting anak saya sudah balik ke tangan saya lagi. Mungkin dengan pelajaran yang seperti ini Laura juga tidak akan mengulanginya lagi. Terima kasih juga untuk teman-teman wartawan yang sudah capek lelah selama 7 bulan ini. Terima kasih. Itu aja. Kak Niki, rencananya Laura akan kembali ke rumah itu kapan ya Kak Niki? Saya bisa minta maaf, saya minta diakhiri wawancara ini biar Niki kembali ke rumahnya. Pertanyaan yang lain untuk sementara jangan dulu. Saya mohon maaf, saya minta. Puas. Ya. Puas Niki. Ini aja ya. Ya. 7 bulan bukan waktu yang sebentar. Yang kalian tahu juga saya bukan punya anak satu, saya punya 2 anak laki-laki lagi yang harus saya jaga, saya sayangi, saya perhatikan. Tapi nggak apa-apa karena memperjuangkan hak-haknya anak saya Laura. Jadi lelah, capek, sudah terbayarkan malam hari ini. Ya semoga ini juga bisa jadi pelajaran untuk saya juga dan orang-orang di luar sana. Aku tuh bergetar hari ini, nggak bisa banyak ngomong. Tapi gimana pertama kali tahu yang bersangkutan berstatus tersangka dan ditahan? Itu Bapak aja. Gua. Niki, tapi ini banyak yang nanya, artinya tadi kan Niki sempat bilang Loli akan nanti preskon memberikan keterangan. Ya, itu kapan? Kapan rencananya? Nanti dikasih tahu. Oke. Terima kasih Ami. Terima kasih Ami. Ami. Sakit banget dengarnya. Karena kan selama Loli di BAP, kan Loli di BAP ulang karena dia sudah mengakui apa-apa yang sudah terjadi dalam hidupnya 1 tahun belakangan ini. Kalau kalian mendengarkan, sakit guys. Gue aja sampai nggak bisa. Karena kan kalau Laura di BAP ini kan harus didampingi orang tua. Harus didampingi guys, nggak boleh nggak didampingi karena dia masih anak di bawah umur. Jadi apa-apa yang diomongin Laura itu saya tahu. Sakit guys. Saya sampai nggak bisa makan waktu itu berhari-hari. Dan saya sempat menghilang dari sosial media kalau kalian engeh. Karena itu habis mendengar BAP itu. Rasanya tuh dunia saya hancur. Anak saudari kandungan saya rawat. Sampai dilahirkan ke dunia saya rawat. Saya cintai sepenuh hati. Saya berikan kasih sayang. Apalagi Laura masih bisa merasakan kasih sayang dari nenek kakeknya. Karena kakek neneknya waktu itu masih ada. Itu sakit guys. Bahkan belakangan ini kalau saya tidur, itu saya selalu dimimpiin gitu. Saking sakit banget di sini. Bukan di sini nih, tapi di sini. Sakit banget. Kalau saya ingat-ingat itu, setiap dia bicara, menceritakan kejadian, dia dipaksa, dia diancam, dia dipukulin. Sakit guys. Kalau kalian itu kan hanya penikmat sosial media. Kalian hanya tahu cerita dari apa berita yang sudah ditayangkan. Tapi kalian tidak pernah tahu runtutannya. Sehingga gue gak pernah sedih loh kayak begini. Tapi ini air mata, hari ini air mata lelah gue yang sudah. Sorry ya gue nangis. Pagi-pagi gue udah bangun karena hari ini hari yang gue tunggu-tunggu. Mungkin sebagian dari yang nonton gue sekarang juga nungguin kan. Teh.
gue dikasih cobaan apapun, gue bisa lewatin, insya Allah. Harus memberikan keterangan atau alasan yang patut. Nah, alasan yang patut ini kan harus jelas. Tidak bisa dong alasan dengan kesibukan dan sebagainya. Karena alasan yang patut, misalnya dia sakit, itu pun harus bisa dibuktikan dengan keterangan dokter. Apabila keterangannya juga bermasalah, bisa-bisa dokternya yang kena masalah. Jadi bisa menghambat proses penyidikan. Jadi seyogyanya ini buat semuanya. Apabila ada proses hukum terkait seseorang dipanggil, datang saja. Kan itu kan hak untuk hadir itu diwajibkan. Ya, diwajibkan berdasarkan panggilan. Kalau Anda menunda, ini patut diduga Anda telah menghalang-halangi proses penyidikan. Nah, ini tidak patut jadinya. Nah, apabila penundaannya tidak memenuhi syarat, saya berharap dari penyidik Polres Metro Jakarta Selatan segera menggunakan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang supaya memanggil dengan cara paksa. Artinya dipanggil dengan cara paksa itu ialah dipanggil di mana dijemput untuk dimintain keterangan. Karena panggilannya sudah patut, namun alasan tidak hadirnya tidak patut. Nah, kalau alasannya tidak patut, seandainya, saya ulangi, seandainya alasan tidak patut, ada kewenangan yang melekat yang diberikan oleh undang-undang kepada penyidik untuk memanggil secara paksa. Ya, itu yang harus dipikirkan. Jadi tidak boleh dengan alasan bahwa tidak bisa hadir. Nah, tidak bisa hadir kan harus jelas nih. Saya sampai sekarang tidak tahu alasannya apa. Yang jelas saya hanya berbicara secara hukum apabila dipanggil itu, apabila menunda itu dengan alasan yang patut. Nah, alasan patut ini harus jelas. Harus jelas gitu loh. Oke, Abang. Oke, sip. Agak maju depan. Abang agak, nah ya, stop. Oke. Ya oke teman-teman, boleh dilanjut teman-teman. Bang, terkait dengan pernyataan Rasman sendiri kemarin katanya kan Nikita kan sempat bilang bahwa Loli sekarang sudah sehat, sudah baik dan dalam kondisi yang lebih baik lah. Cuman kan kemarin dalam konferensi pers Rasman sendiri meminta bukti nih Bang, video yang menyatakan bahwa beneran Loli sehat itu segala macam. Tanggapannya seperti apa Bang dari kuasa hukum Bang? Saya tidak akan menanggapi sesuatu yang melanggar hukum. Orang yang bertanya itu harus orang yang punya hak. Yang punya hak itu berarti ibunya, pengacaranya atau orang yang diberi kuasa oleh ibunya. Jadi orang-orang yang tidak ada haknya, tidak punya hak, tidak punya diberi amanah. Saya langsung telepon Lani, kau membohongi saya. Saya udah bilang, kapan kau bilang? Orang ada pembicaraan, tidak ada dia bilang ke saya pindah. Ibu Menteri, Ibu Wakil Menteri, Pak Deputi, Pak Nahar, copot Lani. Gimana kalau gue buka pendaftaran untuk anak angkat yang mau disekolahin, dapat beasiswa dari Nikita Mirzani sampai cita-citanya terkabul. Ini kenapa nih iNews bawa nama Nikita Mirzani di kasusnya Kodok Zuma, Rasman yang marah-marah teriak-teriak di depan hakim, panitera, jaksa. Kalian bisa bedain nggak ya kasus gue itu yang gue ngedorong mic itu dalam keadaan tempat pengadilan tuh kosong ruangannya, hakim, jaksa, panitera udah nggak ada, sisanya cuma lawyer gue tok ya sama petugas yang di situ. Jadi bedain, dan gue tidak teriak-teriak ya, gue tidak bilang hakim apalah nggak ada, dan tidak ada korban juga di situ. Yang ada cuma gue dan lawyer ya beserta wartawan yang ada di situ. Jadi jangan disama-samain. Lagian Kodok Zuma ini susah banget sih ngaku kalau salah sama si Firdaus, heboh banget. Udah Kodok Zuma, Rasman, ya Buduk, gak usah bobo Eke. Bisa nama gue tuh jangan dicatut melulu. Pusing kepala gue sampai dipijit tuh masih King Kong tuh. Kong, yang bener Kong.
Tapi paling faktor paling besar terhadap perubahan Laura tuh gimana pendekatannya, pendekatan setiap hari kita ajak bicara, ada psikiater juga, ada psikolog juga, semuanya. Ya alhamdulillah kali ini memilih orangnya tepat-tepat semua. Jadi perubahannya Laura menjadi lebih baik itu cepat. Mungkin juga ya mungkin ditaruh di tempat yang lebih sejuk, kan di atas, kan dia dekat bukit ya Bang, sekarang ditaruhnya. Jadi dapat udara yang sejuk, yang segar, mungkin juga bisa membuat pikirannya jadi lebih terbuka gitu. Apakah budenya juga termasuk berpengaruh? Oh iya, bude itu alhamdulillah salah satu orang yang saya juga nggak tahu bahwa harus mengucapkan apa selain terima kasih, karena dia juga sangat amat membantu saya untuk proses Laura menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. Iya, dari Bude dan Pak De. Kaniki Bukit berarti di luar kota ya Loli? Di luar kota. Di daerah mana Kak? Pemilihannya harus tidak di Jakarta lagi. Apakah takut ada orang-orang yang akan datang? Nggak takut sih. Di rumah aman juga kan sebetulnya yang kemarin nggak bisa didatangin siapa. Cuma bisa kabur kan. Kalau di sini udah tinggi banget. Kalau mau kabur juga sulit, kecuali TNI mungkin yang udah latihan. Menghindari hal tersebut akhirnya memilih di luar Jakarta. Kalau di Jakarta itu kan panas ya hawanya. Kalau di situ kan sejuk. Terus teman-temannya juga berbeda, bukan yang seperti di rumah aman sebelumnya kayak dicampurin sama siapa-siapa. Kalau di sini memang anak-anak yang membutuhkan pertolongan dari keluarga-keluarga yang memang bukan sembarangan. Jadi dia punya teman berkomunikasi, berpikiran tuh jadi lebih apa ya namanya, lebih terbuka gitu. Jadi nggak mantep otaknya gitu, karena ada teman yang bisa diajak ngomong, ngobrol. Oke, thank you nih. Terima kasih Kak. Terima kasih ya Pak Wabi. Nggak ada, terus aja ngoceh. Buat Fadel mungkin buat Fadel besok diperiksa. Ya, untuk Kang Semir dan keluarga diharapkan besok hadir, jangan menyusahkan lagi kepolisian Jakarta Selatan. Jujur saya lelah, sudah 7 bulan ya Bang. Abang juga lelah, tadi juga nemenin sampai tidur. Jadi mohon dengan segala hormat untuk datang, jangan menunda lagi, karena kan sudah didengar juga dari Ibu Norma kalau besok dia tidak datang akan ada penjemputan paksa. Itu kan akan lebih malu. Kalau memang tidak salah, tidak melakukan apapun, datanglah. Karena besok juga saya akan. Kalau kami juga datang. Karena ini adalah akhir dari cerita 7 bulan. Kalau mau dibilang sedih, saya sedih sekali. Karena 7 bulan ini menguras tenaga. Saya dibully, ini itu, tapi dari bagaimanapun Laura adalah darah daging saya. Dia lahir dari rahim saya. Jadi harus saya perjuangkan. Alhamdulillah selesai di esok hari. Jadi jangan ditunda-tunda lagi karena udah capek kira. Karena ini kenapa bisa sampai bilang selesai kan ini? Ya lihat aja besok. Ini pernah sudah lama yang meledaknya. Akan disampaikan dari besok ketemu dan diumumkan. Enggak, saya akan pertemukan. Dan jelas kita tidak akan pertemukan, yang jelas Ricky besok ada di sini dengan saya mungkin sore. Tapi bukan dalam kapasitas untuk bertemu, tidak. Kami mendatangkan keperluan lain dan bersamaan kita juga ingin monitor proses pemeriksaan. Karena yang mempunyai kepentingan adalah kita sebagai pelapor dalam perkara ini yang lagi mencarikan keadilan buat anak. Oke. Kan pemilihannya harus di luar kota, tidak di Jakarta lagi. Apakah takut ada orang-orang yang akan datang? Nggak takut sih. Di rumah aman juga kan sebetulnya yang kemarin nggak bisa didatengin siapa-siapa. Cuman bisa kabur kan. Kalau di sini gede tinggi banget. Kalau mau kabur juga sulit, kecuali TNI mungkin yang udah latihan. Dan menghindari hal tersebut akhirnya memilih di luar Jakarta. Kalau di Jakarta itu kan panas ya hawanya gitu. Kalau di situ kan sejuk, terus teman-temannya juga berbeda, bukan yang seperti di rumah aman sebelumnya kayak dicampurin sama siapa-siapa. Kalau di sini memang anak-anak yang membutuhkan pertolongan dari keluarga-keluarga yang memang bukan sembarangan. Jadi dia punya teman berkomunikasi, tukar pikiran tuh jadi lebih apa ya namanya? Lebih terbuka gitu. Jadi nggak mandek otaknya gitu. Karena ada teman yang bisa diajak ngomong, ngobrol.
Oke, ini nyambung. Terima kasih. Mungkin ada pesan Gak ada, terus aja ngoceh. Buat Fadel mungkin pesan-pesannya Kak. Baik sahabat sekalian, demikianlah beberapa buah video yang coba saya reaksi pada kesempatan kali ini, dan kepada para sahabat sekalian yang mungkin ingin berkomentar, silakan tulis di kolom komentar. Sekian dan terima kasih, dan sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.